3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Oka Nurhaliza. Bersama teman-teman saya yaitu ada Fauzan Faraz Fadilah, Rifki Fadilah Zuhdi, dan juga Rizal Fahreza akan menyampaikan materi tentang etika profesi dalam bidang teknik sipil yang terkandung dalam nilai Pancasila. Untuk materi yang pertama ada latar belakang dan juga definisi dari etika profesi itu sendiri yang akan disampaikan oleh rekan saya Rizal. Kepada Rizal saya persilakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang di mana teknik sipil itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang merancang, bangunan, dan infrastruktur untuk keperluan manusia. Untuk teknik sipil sendiri sudah diterapkan dari 4.000 tahun yang lalu dan dipakai pada bangunan Mesir, piramida, atau mungkin tembok besar Cina, di mana ilmu teknik sipil ini menggabungkan beberapa ilmu lainnya seperti matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, dan lingkungan. Langsung selanjutnya kita akan menjelaskan tentang definisi dari etika profesi, di mana etika profesi adalah sikap kita yang memberikan pelayanan secara profesional kepada satu customer. Etika ini juga berlaku pada sistem masyarakat di mana pelanggan sebagai konsumen dan kita sebagai penyelenggara penyelenggara jasa. Etika profesi juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan intelek dalam berpikir dan juga membuat para profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku bertanggung jawab. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Yang pertama harus diketahui adalah pengertian dari insinyur itu sendiri. Insinyur adalah sebuah profesi yang penting di dalam pelaksanaan pembangunan, karena banyak berhubungan dengan aktivitas perancangan maupun perekayasaan yang ditujukan semata dan kemanfaatan bagi manusia. Dengan mengacu pada pengertian dan pemahaman profesi, profesional, dan profesionalisme. Salah satu tanggung jawab dari insinyur adalah menganalisis berbagai faktor yang menyangkut pekerjaan konstruksi. Para insinyur sipil akan menganalisis lokasi situs yang diusulkan serta pekerjaan konstruksi seluruh yang akan selesai pada situs tersebut. Mereka akan menganalisis proses untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi setiap langkah demi langkah. Next. Seorang insinyur dituntut untuk bekerja keras, disiplin, tidak asal jadi, dan tuntas, yang harus diimbangi dengan kerja cerdas yang mengikuti perkembangan teknologi di bidangnya, inovatif, dan dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang paling baik, bergerak cepat, tidak menunda pekerjaan, sehingga visi, misi, dan tujuan cepat tercapai. Tanggapan terhadap keinginan masyarakat, bertindak tepat, tepat rencana, tepat penyelesaian, serta rasional. Paham ketentuan hukum yang berlaku agar tidak merugikan diri sendiri, organisasi, dan negara. Melakukan pekerjaan sesuai prioritas, bekerja sesuai keahlian, sesuai prosedur standar, efektif, efisien, dan komunikasi yang baik, dapat bekerja sama dengan pihak lain, berlaku jujur, dan berdedikasi tinggi.
tidak boleh ragu-ragu dalam bekerja, dan memutuskan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyadari bahwa bekerja sebagai takdir jalan hidup, sehingga bersyukur dengan cara bekerja dengan lebih baik, bahwa bekerja merupakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Di Indonesia, dalam kode etik telah diatur dalam kode etik sebagai insinyur yang disebut kode etik insinyur dalam Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia oleh Wadirman 2015. Dalam kode etik insinyur terdapat prinsip-prinsip yaitu yang akan dijelaskan oleh teman saya, Oke. Persilakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip dalam kode etik. Yang pertama yaitu mengutamakan keluhuran budi, lalu yang kedua adalah menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Lalu yang ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu yang keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Nah, dapat dilihat dari beberapa prinsip di sini bahwa etika profesi teknik sipil sendiri itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seperti contohnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana insinyur teknik sipil ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Lalu yang keempat, lalu ada sila keempat juga yang itu kesejahteraan sosial, di mana setiap profesi teknik sipil selalu mementingkan kepentingan kesejahteraan umat manusia. Lalu ada beberapa tuntutan sikap yang harus dijalankan oleh seorang insinyur yang menjunjung tinggi kode etik seorang insinyur yang profesional, yaitu yang pertama yaitu insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua adalah insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Lalu yang ketiga, insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dan dalam tanggung jawab tugasnya. Lalu yang kelima adalah insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Lalu yang keenam adalah insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan juga martabat profesi. Lalu yang terakhir, insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Lalu yang keempat adalah hubungan etika profesi teknik sipil dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu, Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia yang memiliki 5 asas yang juga menjadi pedoman dalam berbangsa dan juga bernegara. Nah, kelima sila ini perlu dihayati dan juga diamalkan oleh kita selaku masyarakat Indonesia dan juga tak terkecuali oleh insinyur profesi teknik sipil juga gitu. Seorang yang bekerja di teknik sipil yang beretika adalah seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, dan juga dedikasi. Dan juga seorang teknik sipil diharapkan mampu bekerja sama dengan orang lain, serta dapat memelihara dan mengembangkan hubungan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa memang profesi teknik sipil ini sangat menjunjung tinggi nilai sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lalu melayani dengan hati dan mengedepankan pelayanan prima. Nah, di sini juga ada nilai Pancasila yang kelima, yaitu keadilan. Lalu yang selanjutnya, sekretaris perlu memiliki sifat rela berkorban, sigap, dan juga pekerja keras, dan juga mampu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai standar yang sudah ditetapkan di tempat dia bekerja, dan memiliki kesadaran untuk melakukan perbaikan kualitas diri dan peningkatan keterampilan dengan selalu mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi profesinya.
Nah, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai etika profesi teknik sipil. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan. Dan di presentasi kali ini ada satu orang yang tidak dapat hadir, yaitu Fauzan Faras, karena ada beberapa gangguan yang menyebabkan tidak bisa hadir di sini. Namun dia juga ikut bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Dan juga bila ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.